Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Herawati dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah laju hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Di mana hingga sekarang sampai detik ini kita masih banyak diberi kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Maka dari itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran. Dan kita berharap semoga kita termasuk umatnya yang diberi syafaat di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini sebagai manusia yang tidak terlepas dari interaksi dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, atau biasa disebut dengan hubungan timbal balik. Mengapa demikian? Karena kita sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita saling mengenal, saling membutuhkan, dan saling berinteraksi dengan yang satu dan yang lainnya. Di dalam kehidupan negara Indonesia ini, banyak sekali keberagaman, baik itu agama, bahasa, suku, bahkan adat istiadat. Sahabat, kita tahu di negara Indonesia ini banyak sekali keberagaman agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, dan agama Konghucu. Dari 6 agama ini, kita hidup di negara yang memiliki keberagaman agama. Maka dari itu, marilah kita saling menghargai dan menghormati antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Shadaqallah. Dari ayat di atas, Allah sudah menjelaskan bahwasanya kita hidup di dunia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita saling kenal mengenal. Sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, supaya dalam proses pelaksanaannya sesuai, tidak moderat. Kata moderat di sini ialah tidak berlebih-lebihan atau menuju ke jalur yang ekstrim. Jadi, yang dimodernisasikan di sini ialah bukan agamanya, melainkan cara beragamanya. Islam adalah agama pembawa perdamaian. Maka dari itu, kita sebagai muslim, kita harus saling menghargai dan menghormati antara yang satu dengan yang lainnya.
Agama adalah sebagai pedoman hidup yang memberi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan hati, antara rasio dan norma, bahkan antara individu dan masyarakat. Jadi semua itu akan seimbang di dalam urusan beragama. Agama juga menjawab persoalan-persoalan baik secara mikro, makro, individu, masyarakat, dan negara. Sahabat, jangan ada kata dusta di antara kita. Jika ada yang tidak berkenan, maka marilah kita bertabayun. Maka dari itu, marilah kita menjadikan diri menjadi lebih baik, membangun solidaritas antara umat beragama. Namun, di sini kita sebagai umat muslim, kita harus saling menghargai, menghormati, berlaku adil, membawa perdamaian. Tetapi ingat, kita harus berpegang teguh dengan yang namanya akidah. Akidah jangan samakan dengan yang lain. Akidah tetaplah akidah. Begitu juga dengan agama yang lain. Jadi, marilah kita menjauhi hal-hal yang merusak perdamaian agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan sebuah kebaikan, maka pahala yang sama baginya terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi kesimpulannya sahabat, kita hidup atau berada di negara yang memiliki keberagaman agama. Maka dari itu, kita harus saling menghargai dan menghormati antara yang satu dengan yang lainnya, supaya terciptanya sebuah kerukunan antara umat beragama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.